Pagi hari ini kembali kita akan belajar mengenai masih tentang kasih karunia. Masih tentang kasih karunia. Dan sejujurnya saya tidak tahu kapan saya akan berpindah topik, karena semakin saya pelajari, sebetulnya bahwa Injil itu menceritakan mengenai kasih karunia Allah. Injil, kedatangan Yesus, rasul-rasul itu juga menceritakan mengenai kasih karunia Allah. Dan saya berharap saudara tidak bosan dengan ayat-ayat yang mungkin sama, yang setiap minggu saya bacakan. Karena Injil yang kita baca setiap hari, kitab suci yang kita baca setiap hari itu adalah firman kasih karunia. Dan saya berharap bahwa pengertian mengenai kasih karunia ini akan menolong saudara mendasari apapun yang saudara dan saya kerjakan. Ketika saudara berdoa, saudara harus menyadari bahwa kasih karunia itu bekerja. Ketika saudara sedang ada dalam pergumulan, ketika saudara ada di dalam persoalan, ketika saudara sedang ada di dalam ujian, ketika saudara sedang melakukan pekerjaan, ketika saudara sedang menjalani kehidupan rumah tangga, ketika saudara sedang melayani, saya rindu saudara menyadari bahwa semuanya itu tidak pernah lepas daripada kasih karunia akan Allah kita. Nah, saya tidak akan bosan memberikan satu definisi, satu pengertian mengenai kasih karunia. Karena kita ini ada hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan syarat dan persyaratan. Syarat dan kondisi. Syarat dan kondisi. Ketika saudara biasanya tanda tangan di apa gitu, syarat dan kondisi itu ditentukan. Selalu ada syarat dan kondisi. Nah, ketika Yesus datang, itu tidak ada syarat dan tidak ada kondisi. Ketika dia datang, dia memberikan kasih karunia. Alkitab mengatakan bahwa rencana Tuhan untuk saya dan saudara itu tidak ada syarat dan kondisinya. Itu sudah ditetapkan bahkan sebelum dunia dijadikan. Yesus mengasihi saya dan saudara itu sebelum saudara itu, ketika saudara masih ada di dalam dosa, itu Yesus sudah mengasihi saya dan saudara. Ada buku-buku yang menceritakan dan memberi judul keajaiban kasih karunia. Memang kasih karunia itu sangat ajaib dan bertentangan dengan hukum daging, hukum manusia. Karena kalau manusia selalu ada syarat dan kondisi. Dalam perjanjian lama di dalam Taurat juga ada syarat dan kondisi. Tetapi kasih karunia itu tidak ada syarat dan tidak ada kondisi. Karena kasih karunia itu adalah anugerah. Pemberian cuma-cuma yang diberikan kepada saya dan saudara. Anugerah itu adalah pemberian dari seorang atasan kepada seorang bawahan yang sebetulnya tidak memenuhi syarat. Nah, saya dan saudara tidak pernah memenuhi syarat apapun untuk menerima kasih karunia. Karena itulah kasih karunia diberikan kepada saya dan saudara tanpa syarat dan kondisi. Itu dianugerahkan. Itu dianugerahkan. Nah, kasih karunia itu berbicara mengenai pekerjaan Allah dalam kehidupan saudara. Kasih karunia itu bicara mengenai kesanggupan, mengenai campur tangan Tuhan, mengenai kesanggupan ilahi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan. Itu adalah kesanggupan Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara sehingga saudara itu dalam peran apapun. Saudara sebagai seorang suami, saudara sebagai seorang istri, sebagai seorang orang tua, sebagai seorang usahawan, pekerja apapun, pelayan apapun.
dalam peran hidup saudara, itu ada kesanggupan Allah yang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, itulah kasih karunia. Kasih karunia itu juga bisa bicara mengenai perkenanan Tuhan. Bicara mengenai kasih. Bicara mengenai kuasa Tuhan. Bicara mengenai kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara. Dalam setiap langkah, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap peran yang saudara dan saya harus jalani. Dan kasih karunia itu sudah saudara terima. Bersama-sama dengan siapa? Tuhan Yesus. Saya tidak akan berdoa untuk saudara yang sudah terima Tuhan Yesus, supaya saudara dipenuhi kasih karunia. Karena kasih karunia itu sudah saudara terima. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus 2 mengatakan begitu. Saya tidak mencoba menghibur saudara. Saya tidak mencoba membesarkan hati saudara. Saya hanya menceritakan, saya hanya memberitakan firman yang tertulis. Bahwa kasih karunia itu saudara dan saya terima bersama-sama dengan Yesus. Problem utamanya adalah ketika saudara tidak mengenal Kristus dan saudara tidak mengenal kasih karunia. Nah, itu masalahnya. Itu masalahnya. Ketika saudara tidak menyadari ada campur tangan ilahi, ada kuasa Tuhan, ada kesanggupan ilahi, ada kasih Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Setiap kali saudara datang kepada Tuhan, saudara datang dengan penuh ketakutan. Nah, itu artinya saudara tidak hidup dalam kasih karunia. Ketika saudara datang kepada Tuhan secara penuh dengan intimidasi, karena ajaran-ajaran yang lebih banyak mengajarkan Taurat dan legalistik, kamu harus begini. Kalau tidak Tuhan akan menghajar kamu dan sebagainya. Alkitab mengatakan mari kita datang dengan penuh keberanian ke dalam tahta kasih karunia. Nah, sejujurnya memang tidak mudah mengubah mindset, mengubah cara berpikir, mengubah keyakinan di dalam batin kita, mengubah keyakinan di dalam hati kita. Karena kita terbiasa dengan syarat dan kondisi. Ketika kita datang kepada Tuhan, kemarin salah apa ya? Aku berdosa apa ya? Nah, itu berlawanan dengan kasih karunia. Itu berlawanan dengan kasih karunia. Saudara masih ada di dalam kutuk hukum Taurat. Dipenuhi dengan ketakutan. Dipenuhi dengan kecemasan. Nah, kasih karunia. Memang masalahnya adalah ketika saya dan saudara itu tidak mengenal akan Kristus dan tidak mengenal akan kasih karunia.